Kalau kita tinggal dalam kebodohan, namanya adalah bebal. Itu sebabnya setiap anak muda harus penuh hikmat agar kita bisa keluar dari kebodohan. Mungkin Anda berkata, Pak, saya masih muda, gak punya pengalaman, saya belum sekolah tinggi. Saya beritahu, siapa saja bisa memiliki hikmat. Karena hikmat adalah satu pengertian yang wajib dimiliki setiap orang untuk mengatasi setiap persoalan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, Yesus sendiri mengajarkan dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan mengatakan bahwa kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati karena kita dikirim seperti domba di tengah-tengah serigala. Bukan berarti Tuhan begitu jahat mengirim kita supaya kita bunuh diri. Tapi Tuhan sedang memberikan gambaran kepada kita bahwa kita ini domba yang lemah. Kita akan berhadapan dengan musuh yang lebih besar, lebih kuat, lebih jahat, lebih banyak tidak adil, lebih puas. Itu sebabnya Tuhan kasih kita cara untuk mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi. Baik itu dalam studi, dalam relationship maupun dalam hubungan kita dengan yang lain. Caranya kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, yang menarik begini bahwa Tuhan katakan kita cerdik seperti ular. Rupanya ular adalah binatang yang paling cerdik di sepanjang Alkitab. Dia bapak segala penipu, cerdik sehingga bisa memutarbalikkan keputusan Adam yang tadinya tidak mau jadi mau. Itu kecerdikan nih. Dan kecerdikan ular, kalau dia berhadapan dengan binatang yang lebih buas, dia gak pukul binatang itu, dia gak hadapi binatang itu, dia menghindar. Itu kecerdikan ular. Dia tahu kalau kekuatanku sama dia pasti kalah, man to man lebih baik aku menghindar. Itu kecerdikan ular. Dan dikatakan oleh Alkitab bahwa kita harus tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati kenapa? Karena merpati satu-satunya binatang di dunia ini yang sangat jinak. Semua binatang bisa melawan. Termasuk burung-burung yang lain. Sekalipun burung pipit, burung nuri, loper bisa nyerang. Hanya cuma satu binatang yang tidak bisa nyerang, yaitu merpati. Kenapa? Dia jinak dan tulus. Rupanya Tuhan menggambarkan cara kita mengatasi kejahatan, cara kita mengatasi persoalan. Kita harus cerdik seperti ular dan tulus, jinak seperti merpati. Nah, kata hikmat dalam bahasa Ibrani itu menarik. Yaitu hakam atau koma. Gampang, bukan titik tapi koma. Koma atau hakam itu artinya pengertian. Orang yang mempunyai keahlian menguraikan kerumitan. Itu arti hikmat. Kemampuan seseorang untuk menguraikan kerumitan. Orang yang memiliki kepekaan akan Tuhan. Orang yang mampu melakukan kehendak Tuhan. Atau disebut ini, orang yang bijaksana, berhati-hati dalam tingkah lakunya. Jadi kita bisa melihat ciri-ciri orang itu berhikmat. Dia mampu menguraikan masalah pribadinya. Dia mampu menguraikan masalah orang lain. Dia mampu mendapatkan pengertian dari Tuhan. Dan dia bertindak hati-hati. Lawan daripada hikmat adalah bebal. Lawan daripada cerdik adalah bodoh. Kita boleh bodoh, tapi jangan tinggal dalam kebodohan. Kalau kita tinggal dalam kebodohan, namanya adalah bebal. Itu sebabnya setiap anak muda harus penuh hikmat agar kita bisa keluar dari kebodohan. Mungkin Anda berkata, Pak, saya masih muda, gak punya pengalaman, saya belum sekolah tinggi. Saya beritahu, siapa saja bisa memiliki hikmat. Karena hikmat adalah satu pengertian yang wajib
dimiliki setiap orang untuk mengatasi setiap persoalan. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.